Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kami muliakan masyayikh, para masyayikh Meranggen, wabil khusus masyayikh Peloso, khususon panjenenganipun Abah Kyai Haji Zidni Ilman Nafi'ah dan semua teman-teman dimanapun berada. Malam ini sengaja kami ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar Omah Nahwu dan khususnya Nahwuna, karena beberapa hari ke depan kita akan melakukan live pelajaran Nahwu dengan metode Nahwuna. Kira-kira pertanyaan yang sampai kepada kami adalah seputar bagaimana Nahwuna ini kemudian menjadi metode yang dibakukan di Omah Nahwu. Tentu prosesnya lumayan panjang ya, tapi secara sederhana saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau boleh berpresentase, maka saya katakan 95% Omah Nahwu maupun Nahwuna ini adalah lahir dari berkah guru-guru kami, khususnya adalah guru-guru kami di Meranggen dan wabil khusus semua masyayikh di Peloso dan murabi rohina Kyai Haji Zidni Ilman Nafi'ah. Sementara 5% saya gambarkan sebagai prosesi yang memang harus kami tempuh, maka itu dimulai ketika 3 tahun silam ketika kami memutuskan untuk resign dari sebuah lembaga yang kebetulan juga milik sahabat saya, milik sahabat kami, yaitu Pondok Pesantren Wali yang diasuh oleh Mas Anies Maftuhin. Ya. Di sana kami berkenalan dengan satu metodologi Nahwu dari Jawa Barat yang bernama Tamyiz. Dari sana pula saya mulai tertarik untuk mengulik-ngulik dari berbagai sisi metode ini. Nah, setelah resign kami semakin fokus untuk menambah dan mengurangi sekira Nahwu ini semakin mudah untuk dipahami, kemudian beranjak menjadi semakin terlihat sebagai metode salaf. 1 bulan setelah resign dari tempat sahabat saya Mas Anies Maftuhin, kebetulan di sebuah pagi guru kami menelpon yang intinya adalah kami didhawuhi untuk mendirikan sebuah pesantren. Antara iya dan tidak, tapi kemudian mau tidak mau, takziman, saya harus mengiyakan apa yang menjadi dawuh beliau. Meskipun pada saat itu mungkin secara finansial ataupun dan banyak variabel lain yang pasti tidak ditemukan untuk kemudian saya mendirikan sebuah pesantren. Yang menarik adalah ketika beliau menelpon itu, malam harinya saya itu menyelesaikan Nahwuna dalam bentuk tulisan dari A sampai Z. Malam itu saya selesaikan khatam Nahwuna yang pertama. Kemudian paginya beliau menelpon saya. Saat itulah himmah kami bertambah untuk semakin memperbaharui metode Nahwuna ini. Jadi pagi itu adalah momentum
di mana berdirinya Ummah Nahwu sekaligus Nahwuna secara bersamaan. Itu sekelumit dari lahirnya Ummah Nahwu dan Nahwuna. Selanjutnya adalah kita lanjutkan tentang Nahwuna. Untuk Nahwuna ini sendiri, saya mengambil dari banyak metodologi yang ditampilkan oleh para kiai-kiai yang sebelumnya sudah melahirkan banyak metode pembaharuan tentang Nahwu, diantaranya Tamyiz itu sendiri, kemudian ada Al-Ikhtisar, kemudian ada Amsilati, kemudian ada juga Al-Miftah dari teman Ploso juga, kemudian ada lagi yang Al-Fatih kalau nggak salah, itu dari Magelang. Yang dalam pandangan kami metode-metode itu hanya berhenti dalam pemahaman Nahwu dan penerjemahan secara Indonesia. Kemudian saya tertantang untuk bagaimana ketika metode ini kita komparasikan dengan nahwu-nahwu yang ada di pondok-pondok pesantren salaf. Artinya ending dari pelajaran nahwu itu adalah ketika melahirkan santri-santri yang mampu dan lugas untuk membaca kitab-kitab turos, kitab-kitab kuning itu dengan metode utawi iki-iku. Dan alhamdulillah, meskipun masih jauh dari sempurna, saya merasa berbangga bahwa Nahwuna sedikit banyak membantu santri-santri yang ingin mengetahui dan memahami Nahwu secara utawi iki-iku. Sampai hari ini progresnya lumayan bagus, kalau boleh dikatakan sangat bagus. Ini terbukti misalkan ada 4 santri dari Tegal itu, salah satunya bernama Yaskur itu, dia di sini 4 bulan dan hari ini dia sudah menyelesaikan hadis 25 dari kitab Arba'in Nawawi dengan pembacaan utawi iki-iku beserta makna, demikian juga dengan targetnya. Dan ketika sedikit-sedikit ditanya tentang ini posisinya apa, kemudian i'rabnya apa, kemudian kenapa kok i'rabnya rofa dan lain sebagainya, tanda rafa'nya apa, dan dia bisa menjawab, itu merupakan sebuah hal yang melegakan buat kami. Artinya semakin memantik kami untuk berproses dan memperbarui Nahwuna ini. Kemudian untuk lebih mengenalkan kita kepada Nahwuna, mungkin sedikit banyak ingin saya sampaikan alur atau algoritma dari metode Nahwuna ini. Yang pertama adalah kami sajikan kepada anak-anak itu bagaimana cara mengidentifikasi kalimat demi kalimat. Apakah itu kalimat isim, apakah itu kalimat huruf, ataupun kalimat fi'il. Dalam beberapa minggu, ketika mereka sudah mahir dan bisa membedakan mana fi'il, mana isim, mana huruf, kemudian ditambah dengan domir-domirnya, kemudian baru saya perkenalkan dengan i'rabnya. Beberapa minggu bergelut dengan kalimat, kemudian peng'i'raban, maka kemudian dilanjutkan dengan bagaimana cara membuat susunan dalam bentuk jumlah dari kalimat-kalimat tersebut. Kemudian setelah menyelesaikan jumlah, entah jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, dipertajam lagi dengan al-mu'robat. Al-mu'robat ini adalah mempertajam i'rab, pelajaran i'rab yang sudah ada. Artinya setiap kalimat mu'rob dengan semua tanda i'rabnya itu tersaji lengkap di al-mu'robat. Dan biasanya anak-anak sebelum 1 bulan itu sudah hafal. Dan ini penting sekali untuk mereka semakin mahir untuk mengidentifikasikan i'rab.
kemudian posisinya dalam jumlah. Kemudian tahap selanjutnya adalah ketika transisi antara metode pembaruan dalam nahwu ini, metode cepat nahwu ini saya transisikan menjadi metode utawi iki-iku. Maka di halaman berikutnya ada nanti kode-kode mem yang saya maknani langsung sebagai utawi, mubtada, i'rabnya rafa, dan ini juga dilalar. Kemudian ketika tamrinan mulai dengan menggunakan metode utawi iki-iku. Mungkin ini agak sedikit canggung dalam tanda kutip, bahwa ketika terbiasa dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita alihkan untuk mereka berkenalan dengan Arab pegon karena mulai menggunakan makna-makna tertentu. Misalkan saya kasih contoh, biasanya mereka mengeropi doroba jumlah fi'liyah fi'il madhi dhamirnya huwa, maka setelahnya menjadi fa'il. Zaidun menjadi fa'il berupa isim mufrad, amron menjadi maf'ul berupa isim mufrad. Kemudian tiba-tiba harus menjadi doroba wis mukul sapa zaidun zaid amron ing amr. Jadi dalam proses transisi ini sekaligus penambahan makna dalam bentuk Jawanya. Kemudian setelah itu selesai, ditutup metode nahwuna ini dengan saya menyebutnya sebagai mutammimatul jumlah. Di situ saya kenalkan apa itu maf'ul bih, apa itu maf'ul mutlak, apa itu maf'ul fih, apa itu maf'ul lah, kemudian apa itu tamyiz, apa itu badal, apa itu taukid, termasuk saya sisipi juga adat ma'dud dan lain sebagainya. Praktis dalam 6 bulan pertama itu mereka sudah hampir menguasai seluruh ilmu dasar nahwu. Dan ketika misalkan nanti kita kulik satu hadis, di situ kosakatanya juga kita kulik, kemudian domir-domirnya juga kita kulik, kemudian bagaimana cara mereposisi ulang hadis tersebut dalam bentuk kalimat-kalimat baru, mereka saya ajari untuk terbiasa untuk merasakan sense of Arabiknya, kira-kira ngoten. Terus itu mungkin sekelumit tentang nahwuna, dan semoga ini menjadi bahan yang baik untuk jenengan semua pertimbangkan, karena saya berkeyakinan bahwa kiai tanpa tahu nahwu itu kayaknya kok tidak pantas untuk disebut kiai. Demikian juga mudhaf ilaihnya, sebagai santri kok nggak paham nahwu, berarti kita kira ya dipertanyakan kesantriannya. Karena bagi saya nahwu itu mutlak wajib hukumnya, fardu ain bagi siapapun yang merasa dirinya sebagai santri. Harfiatan, lughatan, wastilahan. Maka nahwu ini adalah hal pertama yang wajib kita ketahui. Wa nahwu aula awalan ayyulama idzil kalamu dunahu la ibhama. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami haturkan sebagai mukadimah sebelum minggu depan kita akhirnya benar-benar belajar bersama, meskipun lewat live YouTube. Semoga bermanfaat, dan insya Allah ketika kita aktif untuk mengikuti pelajaran nahwu ini, insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan yang luar biasa soal nahwu. Bahkan bagi sampean-sampean misalkan santri yang pernah mondok kemudian banyak lupa terhadap nahwunya, insya Allah juga akan lebih enak untuk memahami nahwu yang selama ini dipelajari di pesantren. Untuk tasrifnya di sini di Pondok Pesantren Ummah Nahwu ini kami sampaikan atau kami ajarkan di tahun kedua setelah nahwuna, dan sebagai objek tamrinan dari tasrifan itu kami menggunakan kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah berarti sekelas dengan Takrib, kemudian Fathul Qorib. Kemudian di tahun kedua itu juga kami mulai belajar untuk memahami, memaknai
kitab Jawharut Tauhid. Dan untuk yang santri mukim biasanya ketika siang hari kami juga wajibkan untuk lalaran Imriti, karena memang awal dari pendirian Ummah Nahwu ini adalah mempersiapkan siapapun yang ingin mondok, khususnya di Ploso, Lirboyo ataupun Sarang. Dan selama ini mereka-mereka yang pernah ngaji di Ummah Nahwu biasanya diterima di kelas 1 Sanawi, entah itu di Ploso, entah itu di Lirboyo. Misalkan anak saya sendiri itu lulus SD dan kemudian diterima di kelas 1 Sanawi Ploso. Seperti yang kita ketahui, salah satu barometer Nahwu nasional itu adalah Pondok Pesantren Al-Falah Ploso. Dan ketika seorang anak yang baru berumur 12 tahun kemudian mampu masuk di kelas 1 Sanawi Ploso, itu menurut saya sebuah prestasi yang luar biasa. Karena bersamaan dengan anak saya waktu itu beberapa anak yang lulus SMA kemudian dari pesantren yang lumayan besar atau boleh dikatakan sangat besar, dan alhamdulillah mereka bertiga waktu itu diterima di kelas 3 sipir. Saya kira itu ya untuk perkenalan kali ini, dan semoga seminggu lagi kita bisa bertemu di live ngaji langsung bersama Ummah Nahwu, kita kaji bersama-sama ilmu Nahwu. Sebelum kami akhiri, sekali lagi saya ingin mengutip Nadhamat Imriti, wa nahwu aula awalan ayu'lama idil kalamu dunahu la yubhama. Tanpa nahwu itu bagi kami adalah cinta, dan tanpa cinta semua hal yang ada di dunia ini tidak bisa kita paham. Semua hal yang ada di dunia ini tidak bisa kita paham. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.